Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini 2021 kita masih diberi umur yang panjang, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat penting, bulan penuh dengan keberkahan, bulan penuh rahmat, dan bulan penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu bulan suci Ramadan? Kalau kita mencari kata Ramadan di dalam Al-Quranul Karim, kita hanya mendapatkan satu kata Ramadan, yakni di surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu bulan suci Ramadan? Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ayat ini tidak menjelaskan apa itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat muslimin berpuasa. Syahrul Ramadan alladzi yasumu fihi al-muslimun. Allah tidak menerangkan Ramadan pertama kali tentang puasa. Namun yang diterangkan pertama kali di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran turun sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda. Bayyinat sebagai bukti kerasulan Nabi. Sebagai hujjah. Sebagai dalil tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal furqan sebagai pembeda yang membedakan antara yang hak, antara yang batil, antara yang salah dan yang benar, antara yang halal, antara yang haram. Ini adalah Al-Quran mempunyai sifat pembeda, Al-Furqan. Maka kalau kita menganalisa ayat 185 ini, harusnya bulan Ramadan identik dengan Syahrul Quran. Identik dengan bulan turunnya Al-Quranul Karim. Bahkan dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, yang turun di bulan Ramadan bukan hanya Al-Quran, namun kitab-kitab Allah yang lain pun diturunkan di bulan suci Ramadan. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menjelaskan bahwasanya Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim juga diturunkan di awal bulan Ramadan. Kemudian termasuk kitab Taurat juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 6 Ramadan. Termasuk kitab Injil, kitabnya Nabi Isa alaihi salam, juga diturunkan
pada tanggal 13 Ramadan, termasuk kitab Zabur dan Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan, yaitu tanggal 24 Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Seperti yang diterangkan oleh Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang identik dengan turunnya Al-Quran, termasuk kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan Syahrul Quran, maka kita sebagai umat Islam harus lebih mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kita jadikan Al-Quranul Karim sebagai kitabut tazkiyah, kitab pensucian jiwa. Kita jadikan Al-Quranul Karim sebagai asy-syifa, sebagai obat yang mengobati baik penyakit fisik maupun penyakit yang non-fisik, penyakit dunia maupun yang berhubungan nanti di akhirat. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Al-Quran adalah asy-syifa'ut tam, obat yang sempurna yang bisa dimanfaatkan kita untuk mengobati segala macam penyakit. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Al-Quran? Agar kita dekat dengan Al-Quranul Karim, maka kita pertama harus mengimani. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah diberikan Allah Alkitab, mereka membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Merekalah yang mengimani Alkitab. Ayat ini menerangkan bagaimana cara kita mengimani Alkitab. Diterangkan di dalam ayat tadi, cara mengimani Alkitab, mengimani Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yaitu dengan yatslunahu haqqa tilawatihi, yaitu membaca Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya membaca. Apa yang disebut dengan tilawatul Quran haqqa tilawah? Apa yang dimaksud dengan membaca Quran dengan sebenar-benarnya membaca? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan yang disebut membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca harus mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama al-qiraah, yaitu membaca. Unsur yang kedua al-hifdzu, yaitu menghafal. Unsur yang ketiga yaitu memahami isi Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran, mentadabburinya. Dan yang keempat, harus mengandung unsur mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ketika orang sudah memenuhi 4 unsur ini, unsur membaca, unsur menghafal, unsur memahami, dan unsur mengamalkan, itulah yang disebut dengan yatslunahu haqqa tilawatihi. Itulah yang disebut dengan membaca Al-Quran dengan yang sebenar-benarnya membaca. Memang membaca Al-Quran mempunyai pahala tersendiri. 1 huruf pahalanya sama dengan berbuat 10 kebaikan. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, maka dihitung 3 huruf Alif, Lam, dan Mim. 1 huruf 10 kebaikan, 10 hasanat. Maka ketika dalam sekian detik kita membaca Alif Lam Mim, maka kita sudah mendapatkan pahala 30 kebaikan. Namun membaca saja tidak cukup, karena itu bukan termasuk yatslunahu haqqa tilawatihi. Kemudian termasuk juga tidak cukup hanya menghafal saja. Walaupun memang orang menghafal Al-Quran akan diberikan penghargaan Allah nanti di yaumul qiyamah, yaitu akan diberikan mahkota oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga, juga tidak cukup hanya dikaji, hanya difahami, hanya diseminarkan, hanya diwebinarkan, hanya diceramahkan. Namun yang paling penting adalah nomor 4, yaitu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mengatakan innama nazalal Qur'anu liyu'mal bihi. Sesungguhnya Quran turun itu untuk diamalkan, bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafalkan, bukan hanya dikaji, diseminarkan, bukan hanya diceramahkan, bukan hanya diwebinarkan. Namun yang paling penting adalah diamalkan. Dengan mengamalkan Al-Quran, baru akan terasa Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita ingin membuktikan Islam itu rahmatan lil alamin, maka kita harus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan di era sahabat, para sahabat bertahap dalam mempelajari Al-Quran. Setiap hari mereka membaca 10 ayat, namun para sahabat benar-benar mempraktekkan 4 unsur ini. Mereka membaca, menghafalkan, memahami, dan mengamalkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah mungkin yang terjadi di masyarakat kita, yaitu krisis pengamalan Al-Quran. Maka Quran jangan hanya dijadikan pajangan di lemari kita, namun mari kita baca, kita hafalkan, kita fahami, dan kita amalkan, sehingga apa yang ada di dalam Al-Quran akan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan untuk kita ketika kita sebagai bekal kita nanti hidup di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran banyak petunjuk tentang bagaimana kita menjadi khalifah fil ardh. Di dalam Al-Quran petunjuk tentang bagaimana kita berekonomi. Di dalam Al-Quran ada petunjuk bagaimana kita bermasyarakat. Di dalam Al-Quran ada petunjuk bagaimana kita berpolitik. Di dalam Al-Quran ada petunjuk bagaimana kita hidup di masyarakat yang plural. Di dalam Al-Quran juga ada petunjuk bagaimana kita berdagang, bagaimana kita bersosialisasi, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali petunjuk-petunjuk yang disampaikan di dalam Al-Quran bagaimana kita hidup di dunia, termasuk bagaimana kita mempersiapkan nanti di akhirat. Inilah sedikit tentang apa yang disebut dengan membaca Quran yang sebenar-benarnya, dan marilah kita di bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.